Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang di Sams Argans World. Kali ini saya akan membicarakan atau mendiskusikan yaitu kronograf ya. Ini mini kronograf yang dengan merek HTX3005. Oke. Ini ya. Ini. Oke. Nah, ini kronograf ini cukup mungil ya, cukup mungil sehingga gampang kita bawa, mobile pokoknya gitu, dan sederhana sekali sehingga kita tinggal masukin aja ke peredam gitu ya, tinggal pasang aja gitu, seperti itu gitu ya. Nah, HTX 3005 ini pembaruan dari HTX 3000 gitu. Oke, yang menarik bagi saya adalah harganya. Harganya cukup terjangkau ya, bila kita bandingkan dengan kronograf yang lain gitu. Nah, kalau ini harganya sekitar antara 500 sampai 600 ribu. Bahkan ada yang 400 ribu kalau kita beli langsung di AliExpress, yang langsung dikirim dari China. Oke. Karena saya belinya di Indonesia sekitar 500-an lah gitu. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang lain ya, itu harganya ada yang 1 juta ke atas ya, sampai ada yang 3,5 juta sampai 4 juta lah gitu. Oke. Nah, ada beberapa teman yang mengcompare ya, atau membandingkan dengan yang besar-besar itu, yang ada kayak radarnya begitu, dan yang mahal lah pokoknya, itu deviasinya itu 3 fps gitu. Nah, kalau memang cuma 3 fps, katakanlah kalau yang di asli, bukan yang di asli ya, maksud saya yang besar-besar itu, jadi yang pakai radar segala macam, ada kronografi yang besar gitu, itu misalkan 950 itu ya, 950 fps. Nah, kalau di sini mungkin lebih cepat, yaitu 953 fps. Nah, bedanya di situ antara 1 sampai 3 fps gitu. Ada yang menyatakan begitu. Nah, kalau memang perbedaannya hanya 3 fps dengan perbandingan harga yang begitu jauh, katakanlah ini hanya seperempatnya dari yang mahal, atau bahkan 1/7-nya yang mahal gitu, kenapa mesti kita beli yang mahal gitu. Itu maksud saya. Yang saya mau bicarakan adalah sebetulnya, ya kita tahu ya, kronograf ini nanti saya akan ulas satu persatu features atau fungsi-fungsinya yang ada di dalam. Oke. Tetapi secara umum saya akan membicarakan itu, yang pertama adalah harga yang begitu jauh, jadi ini jauh lebih murah itu. Yang kedua, fleksibilitasnya ya, atau mobile-nya gitu ya. Ini cukup mobile, mini gitu ya, dan handy untuk dibawa kemana-mana gitu.
Yang berikutnya, yang ketiga, ini itu gampang untuk dipasangkan gitu. Maksud saya untuk diinstal itu gampang gitu. Gampang diinstal, peredam, atau kalau misalkan langsung juga boleh. Nah, saya biasanya kan kalau ini biasanya menggunakan semacam kayak pin gitu ya, semacam pin. Nah, saya di sini saya pesankan ya ini apa namanya? Ini menggunakan 3D printing. Nah, jadi soket ini menggunakan 3D printing sehingga saya gampang untuk pasang, copot gitu, gampang sekali gitu. Mudah untuk saya lepas, mudah saya untuk pasang kembali gitu. Nah, nanti saya akan beri link ya, di mana pesennya gitu ya. Jadi ini saya pesen itu menggunakan inner diameternya, ID-nya itu menggunakan 38. Nah, kalau misalkan, tapi memang karena ini peredam saya hanya OD32, jadi saya mesti harus ada ganjelan gitu sedikit gitu di dalam sana ya. Itu ada, saya ganjel sedikit gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman jadi ini bisa sampai yang saya pesan ini bisa sampai OD 38 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman enggak deh, saya peredam saya semua 32. Jadi pesan aja yang 32. Jadi jauh lebih gampang gitu. Nah, soket ini memang sudah presisi ya. Soketnya cukup presisi, ditambahi ada 3 baut, 1, 2, 3 gitu. Di samping memang sudah ada langsung ke unitnya, ke kronografnya gitu. Itu mengenai soketnya. Oke, sekarang sebenarnya ini itu ada WiFi gitu. Ada feature WiFi-nya, tetapi rupanya hardware-nya itu tidak dipasang. Gitu ya. Makanya harganya cukup murah. Jadi sebetulnya bisa kita hubungkan dengan HP sehingga hasilnya bisa kita baca di HP. Kalau saya ngelihat lagi di YouTube di luar negeri itu bisa langsung dikonekkan ke HP gitu. Tapi ada kayak pesanan khusus, jadi memang dipasangkan hardware-nya. Nah, saya sudah kontak beberapa teman untuk memasangkan hardware-nya, untuk memasangkan HiFi hardware-nya gitu. Nanti ya anak-anak elektro lah yang ngerti bagaimana itu. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari menu-menu yang ada di dalam sini. Oke? Skip dulu ya. Baik, teman-teman. Sekarang kita melihat satu persatu bagaimana menunya di Chrono HTX 3005 ini ya. Oke? Kita hidupin, pencet yang atas untuk menghidupin. Nah, oke. Setelah itu kita bisa tahu ada wait ya. Oke, bentar. Saya backlight-nya saya hidupin terus saja backlight-nya sebentar. Backlight. Oke. Saya on-kan aja supaya ini untuk apa namanya, agar teman-teman bisa jelas. Nah, oke. Di sini ada WT itu weight ya, 0,87 gram, 0,87 gram, kaliber 4,5 mm.
velocity-nya menggunakan fps, ada yang mps, ada yang fps. Fire rate-nya ini round per minute mestinya. Ada energi yaitu joules. Oke. Nah, kita ini awalnya ya. Nanti jadi kalau teman-teman nembak itu velocity-nya berapa, fire rate-nya berapa, energinya ketahuan, joules-nya ketahuan. Oke. Nah, sekarang menu yang pertama adalah data playback. Data playback kita klik aja yang atas. Nah, di sini ada 120 memori ya. 120 memori. Ini tadi saya pakai gitu ya. 816, 8253, 803, 806, 798, 802, 812, 806, 813, 787, 815, 812 dan seterusnya. Sampai 120 ya. Nah, itu sampai 120. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita kembalikan. Nah, itu data playback. Jadi kalau teman-teman nembak sampai misalkan 20 pertama, 20 kedua, ya terserah lah. Pokoknya ini data playback yang teman-teman dia menyimpan datanya teman-teman berapa fps itu di data playback ini. Oke. Terus kita set memori. Nah, ini yang set memori. Nah, sebelum teman-teman melakukan awal-awal itu teman-teman harus memasukkan berapa berat mimis. Nah, berapa berat mimis dan kalibernya. Kalau saya sih 4,5 semua gitu. Nah, 0,87 gram. Jadi teman-teman memasukkan bukan grain ya, tapi gram. Jadi dikonvert aja grain ke gram gitu. Nah, 0,87 ini itu JSB Monster dan Rival Thunder itu pokoknya yang kira-kira 13,43 grain. Nah, itu sama dengan 0,87 gram. Terus yang ini yang bawah, yang nomor 2 itu, yang nomor 2 ini itu 0,6. Maaf, waduh, mata saya juga. Sebentar. Saya zoom aja ya, sebentar biar kelihatan. Begini kah? Oke, 0,62 itu 9,56 grain. Punyanya GIS. Nah, punyanya GIS. Oke. Terus yang nomor 3 0,67 gram itu 10,34 grain. Ya, 10,34 grain punyanya JSB Heavy. Terus yang 1,05 itu 1,05 ini kalau nggak salah JSB Bis. 1,05 itu JSB Bis 16 grain. 16,20 grain. Nah, yang nomor 5 1,30 gram itu punyanya NSA 20 grain ya. Oke, gitu. Oke ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mesti masukkan weight-nya ini berapa, lantas kaliber berapa gitu ya. Dimasukkan aja. Jadi gampang kok, langsung ke diklik-klik aja di dua ini, naik atau turun. Ini di sini gitu ya. Tombolnya di sini semua. Gampang sekali. Gitu ya. Oke.
ini yang set memori ya. Nah, itu yang set memori, lantas auto power off. Nah, auto power off. Yang ini auto power off, kita klik aja. Ada 1 menit, 10 menit, 20 menit, 5 menit, 15 menit, atau 30 menit gitu ya. Jadi on off-nya itu teman-teman mau yang mana terserah gitu ya. Atur aja. Oke. Terus berikutnya adalah backlight. Nah, backlight ini ada on, ada off, ada auto. Nah, ini backlight ini yang lampu yang hidup ini gitu ya. Jadi auto aja juga boleh gitu. Tapi karena untuk video ini saya on kan terus. Oke. Lantas unit. Nah, unit ini. Unit itu bisa meter atau foot atau feet ya, FPS atau MPS gitu. Meter per second atau foot atau feet per second. Jadi FPS atau MPS. Kalau saya senangnya menggunakan FPS biar gampang membacanya gitu ya. Oke. Lantas ini reset. Nah, reset itu jadi reset itu ada 2, ada reset keseluruhan, di reset semuanya, baik data playbacknya maupun data-data yang untuk beratnya memes dan kalibernya gitu. Jadi reset pabrik. Oke, kalau clean data itu untuk data playback itu. Misalkan sudah 120 atau 100 mau dihapus semuanya, nah itu clean data. Oke, jangan salah ya. Oke. Ini, kalau yang ini saya benar-benar nggak ngerti ini bahasa Mandarin ini rupanya ya. Nah gitu. Nah kalau ini kita pencet lama, yang paling bawah ini kita pencet lama, itu ada tulisan begitu, WiFi off. Nah kalau kita pencet lagi, WiFi on. Nah sebetulnya alat ini mendukung WiFi gitu, tapi karena hardware-nya tidak dipasang sama pabrik, jadi kita harus nambahi sendiri. Ya, harusnya bisa kita baca dengan di HP gitu bisa. Jadi sebetulnya keren banget ini gitu loh. Saya masih cari orang sih untuk apa namanya, untuk pasangin hardware-nya gitu. Jadi hardware bekas-bekas aja, bekasnya laptop ataupun apa yang WiFi lah untuk elektronik, mungkin diselipin di dalamnya sana, jadi kita bisa baca di HP gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, oke, sekarang yang akan saya bicarakan adalah soketnya ini. Nah, ini kita saya set lagi aja untuk backlight-nya, jadi ke auto aja. Nah, setelah ke highlight gitu langsung diklik. Nah, itu tanda panahnya ke sana. Gitu. Oke. Kita ke atas sini aja. Nah, kita matikan aja. Oke. Nah, di sini ada sini ya. Saya gini aja. Nah, oke. Di sini ada colokan untuk ke charger ya. Jadi ada chargernya gitu. Ini kalau nggak salah mini USB ini. Ini micro USB. Kalau ngecas itu ada lampunya di sini kelihatan. Gitu ya. Jadi ini micro USB. Micro USB-nya di sini. Oke. Nah, lantas kita bicarakan soket ini. Nah, soket ini begini ya, jadi langsung pasang gitu ya.
Jadi nggak ribet harus di apa ya, di isolasi ataupun di apa-apain. Nah, jadi tinggal ada skru 4 ini memang sudah apa namanya, wajib ya ini gitu. Nah, lantas ada saya tambahin lagi 1, 2, 3 untuk ngencengin ini. Kan kalau misalkan peredamnya itu OD38 itu langsung aja nancep gitu enak. Tapi karena ini kalau menurut saya sih sebaiknya teman-teman soketnya bisa beli 2 ya. Yang satu 32 sama 38 gitu. Jadi nggak perlu ada itu saya tambahin sesuatu di dalamnya gitu. Jadi ribet gitu, ribet juga gitu. Nah, kalau misalkan 32 tinggal pasang aja, colok aja, dirapetin sedikit, udah langsung bisa plug and play gitu maksudnya. Gitu. Oke, teman-teman, jadi begitu ya. Coba saya summary ya. Jadi saya ringkasannya adalah satu, harganya murah gitu ya. Harganya cukup dibanding dengan kronograf yang lain ini jauh lebih murah. Yang kedua fleksibel. Jadi fleksibel itu mobile, gampang kita apa namanya, karena bentuknya kecil seperti ini, gampang kita bawa-bawa, nggak berat-berat juga. Jadi cuman segini ya. Nah, kalau cuman segini aja gitu. Nah, jadi cuman segini aja. Nggak sampai 1 telapak tangan gitu, mudah kita bawa, nggak ribet. Nah, yang ketiga, kalau jadi akurasinya itu hanya deviasi dari 1 sampai 3 fps. Nah, saya sih karena saya tidak punya yang besar, saya belum bisa membandingkan gitu. Tapi ada beberapa teman yang cukup senior itu mengatakan bahwa perbedaannya hanya 3 fps. Dia lebih cepat ya. Jadi kalau yang yang besar-besar dan mahal itu 950 fps misalkan, kalau ini 953 gitu. Jadi deviasinya cuma 3 fps. Oke. Nah, lantas yang berikutnya, kalau teman-teman lebih mudah lagi, teman-teman belikan apa namanya, soket gitu. Soket dari 3D printing, jadi gampang sekali untuk daripada apa, pakai yang ada semacam apa, ada pinnya gitu ya, yang 4 pin dan lain sebagainya gitu, ribet sekali. Jadi saya anukan ini. Nah, ini biasanya digunakan sama anak-anak airsoft gun gitu. Jadi saya pesen di anak-anak airsoft gun ini gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi banyak keuntungannya dibanding kekurangannya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini. Misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun apa, monggo disampaikan aja di deskripsi. Harga di marketplace itu kira-kira saya dapatnya 500-an sih gitu. Daripada kronograf yang besar-besar itu bawanya ribet, harus apa, membutuhkan tempat, ditaruh di depan dan sebagainya. Kecuali yang punyanya FX ya, itu tinggal dicantolin aja di apa, laras gitu, itu baru oke gitu. Tapi kalau budget teman-teman apa tidak sampai segitu ya, saya pikir ini recommended banget gitu. Begitu dari saya teman-teman. Salam sehat, salam satu laras.